Karena nggak ada jurusan yang gampang, nggak ada jurusan yang susah. Semua jurusan itu sama. Gimana orang yang ngejalaninnya. Jangan juga terpancing dengan omongan-omongan orang. Lo masuk jurusan apa sih lo? Jurusan apa sih? Ketika lo masuk di jurusan itu, lo tuh harus percaya bahwa dengan masuknya lo ke jurusan itu nanti lo bisa jadi orang hebat gitu. Oke. Terus Kak nih Kak, pertanyaan juga yang sering dilontarin nih Kak buat lo berdua. Terutama lo kan udah ngerantau terus lo milih jurusan yang kurang familiar nih. Tuh lo hal yang perlu disiapin buat pejuang-pejuang PTN yang kayak gitu tuh harus kayak gimana Kak? Coba dari Kak Nadia. Yang tadi udah aku bilang ya, pokoknya kalian tuh fokus aja sama cita-cita kalian. Kalau emang kalian mau masuk di jurusan ini, berarti kan kalian udah mencintai dan menyukai jurusan ini. Berarti kalian tuh ya emang harus komitmen ya. Jangan mentang-mentang orang bilang kayak kok masuknya jurusan ini sih, kok gini sih, kalian jadi mundur padahal kalian suka sama jurusan itu. Karena masa depan kita kan bukan ditentuin sama orang-orang ini. Betul banget. Kalau misalkan kamu udah suka sama jurusan ini, otomatis kamu tuh bakal enjoy kan ngejalaninnya. Betul. Karena nggak ada jurusan yang gampang, nggak ada jurusan yang susah. Semua jurusan itu sama. Gimana orang yang ngejalaninnya. Coba kalau dari pandangan Kak Haikal. Gue juga setuju sih sama kayak yang Natmai bilang nih. Nih, Natmai itu nama iya. Natmai kita itu singkatan dari Nadia Mayang ya. Nah, soalnya dulu kita manggilnya emang Natmai kan ya. Natmai. Nah, soalnya kenapa? Gue setuju nih apa yang tadi Natmai bilang. Soalnya jadi pertama kita tuh emang harus komitmen gitu. Kita kan udah rantau nih istilahnya. Di situ kita udah harus nyiapin mental ketika rantau jauh dari orang tua. Di sana kita tuh harus bisa menjalani kehidupan kuliah yang memang seharusnya kita jalani gitu. Dan jangan juga terpancing dengan omongan-omongan orang. Lo masuk jurusan apa sih lo? Jurusan apa sih? Jangan anggap lo tuh masuk kuliah lihat dari jurusannya gitu. Tapi lo tuh ketika lo masuk di jurusan itu, lo tuh harus percaya bahwa dengan masuknya lo ke jurusan itu nanti lo bisa jadi orang hebat gitu. Mending positive vibe lu ya. Positive thinking aja terus. Pokoknya itu yang gue dapat dari kakak ini, yang penting lo harus positif terus, jangan peduliin omongan orang lain karena masa depan lo ditentuin oleh diri lo sendiri. Bahkan dari gue dong. Manajemen uang lo dong gimana biar uang. Kalau gue sih pribadi ya, gue ngerantau gue boros banget. Coba dari Kak Nadia. Iya, kalau di kos-kosan itu sih kalian tuh yang penting nggak usah terlalu banyak ya jajannya, yang penting cukup itu maksudnya gimana? Jadi kalian tuh cukup buat makan gitu loh, jadi jangan sampai diirit-irit sampai kalian nggak makan. Gitu. Satu kali dalam satu hari. Tapi gimana caranya kalian tuh bisa ngebedain mana yang harus kalian beli duluan sama mana yang harus kalian beli nanti gitu. Kalian tuh harus punya standar prioritas. Standar. Skala. Standar itu ngomong standar jodoh ini, standar jodoh pokoknya. Skala prioritasnya gitu kan. Jadi pasti kan kalau lagi sama orang tua tinggal tuh, misalkan kalian mau beli apa, maksudnya tinggal bilang gitu kan. Tapi kalau di kosan beda. Gini deh, kalau misalkan kalian mau boros ketika merantau, kalian juga harus pikirkan berapa banyak uang orang tua yang udah kalian keluarkan ketika kalian merantau. Kan nggak cuma jajan doang kan orang tua ngasih. Kan kayak ada kosan, bayar UKT, inilah itulah. Jadi kalian tuh harus pikirkan sampai situ. Terus sama tips dari aku, coba deh kalian belajar masak. Soalnya itu tuh berguna banget. Jadi yang penting kita buat skala prioritas, sama kita juga belajar masak buat bisa masak di kos-kosan. Kalau dari lo gimana nih? Gue nggak bisa masak tapi nih. Terus gimana kalau tips lo? Jadi gue suka banget sama ada makan ini nih, namanya Indomie. Indomie. Itu murah banget tau. Tapi lo nggak boleh banyak juga kan? Itu nggak boleh banyak juga. Seperti yang kita tahu, kita tidak dapat makan Indomie terlalu banyak ya. Tapi Indomie itu selain enak, dia memang cukup menekan biaya untuk keluar. Iya, menekan. Tapi di sisi lain kita juga harus pintar-pintar cari restoran tuh yang cari tuh restoran yang murah gitu. Soalnya tuh kalau kita merantau ya, banyak restoran yang mahal, banyak juga restoran yang murah. Jadi warkop kayak gitu, warkop. Beli nasi makan 3 kali sehari itu juga penting. Karena kalau misalnya kalian nggak makan kan, ntar kalau sakit repot ya. Malah keluar tambahan biaya lagi.
Jadi jaga kesehatan lah dengan makan yang Oh iya, benar. terus aku mau nambahin dong. Kenapa, Terus kan, kita? kalau aku tuh kan kuliahnya di Jogja ya. Terus kalau masalah makan di Jogja tuh emang nggak terlalu susah dan apalagi dia makanannya enak-enak terus murah gitu loh. Oke. Iya. Apa tuh kalau di Jogja makanannya enak? Apa? Ntar dulu, pokoknya kamu tuh cuma ngeluarin uang 30.000 udah bisa makan 3 kali kalau di Jogja. Terus Oke. pokoknya banyak deh kayak ada olive. Pokoknya kalian harus cari di Google itu ada olive, dia tuh semacam kayak ayam gitu tapi murah banget, udah dapet es teh sama. Tapi kecil apa gede tuh ayamnya sih? Ini Gede, oh biasa gede, aja, gede. biasa Oh kayak biasa. ayam di Bekasi Oh gitu. Jadi ya uang jajan sih tergantung kalian tinggal di mana juga sih. Oke. Cuman, ya pasti cukup kok, nggak akan separah-parah sampai minum promah, nggak separah itu. Oke. Ini gue juga ada nih. Kalau di Malang tuh ada namanya restoran namanya Geprek Kak Ros. Sorry ya. Bekasi juga ada. Nah, tapi kalau yang ini, Apa nih? ini sambelnya beda, men. Oh, sambelnya ini gue apa? bukan promosi. Oke. Tapi ntar kalian kalau misalnya kalian masuk UB ya, Ya. terus kalian masuk Fakultas Teknik, di situ tuh di luar sana tuh ada satu restoran yang gede itu namanya Kak Ros. Pasti kalian bakalan sering makan di situ. Soalnya dia 24 jam juga. Gojek geprek semua. Apa ada selain geprek? Enggak geprek. Oh, geprek semua. Oh gitu. Berapa tuh? 15 dapat. Lo 10.000 udah dapat sama ST. Oh, udah Udah dapat sama ST. Nasi. Geprek, ST. Wah, murah. 10.000 tuh ya. Intinya merantau. Rantau. Rantau. Kalian bakal nemu makanan baru. Oke. Cukup sekian bincang-bincang dari sesi Alandi di Tanah Tengil. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa follow IG mereka berdua. Nanti ada di deskripsi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah, see you.